Saya tinggal di sebuah daerah yang boleh dibilang cukup ramai, karena memang berada di pinggiran sebuah kota besar. Di daerah saya tinggal itu terdapatlah sebuah rumah sakit. Rumah sakit itu sebuah rumah sakit swasta yang tidak terlalu besar namun cukup ramai dikunjungi. Rumah sakit ini kita sebut saja namanya Rumah Sakit Amanah. Di rumah sakit ini terdapat beberapa orang dokter dan juga perawat. Saya tinggal di samping Rumah Sakit Amanah. Sudah sejak lama, bahkan sebelum Rumah Sakit Amanah berdiri. Sejak Rumah Sakit Amanah berdiri, ibu saya sengaja membuka kantin di sana. Saya, sebut saja nama saya Randi, adalah seorang yatim. Ayah saya meninggal saat saya masih berusia 15 tahun. Saya anak tunggal dan ibu saya sudah tidak pernah menikah lagi sejak saat ayah saya meninggal. Dia berusaha membesarkan saya dan membiayai sekolah saya sendiri. Sejak buka kantin, kehidupan kami mulai membaik. Setidaknya kami selalu punya pemasukan setiap hari. Saya sebelum berangkat kuliah biasanya sering membantu ibu untuk melayani pelanggan. Hampir semua dokter dan perawat yang bekerja di Rumah Sakit Amanah, mereka selalu sarapan di kantin kami. Kadang juga mereka sering memanfaatkan jam istirahat kerja untuk sekedar nongkrong dan minum-minum kopi di kantin. Ditambah lagi, biasanya banyak dari keluarga pasien yang makan dan minum di kantin kami. Ada seorang dokter baru yang bekerja di Rumah Sakit Amanah. Namanya Dr. Adi Mulyono, biasa dipanggil Dr. Adi. Dr. Adi baru bekerja 2 bulan waktu itu. Dia selalu sarapan di kantin kami. Setidaknya setiap hari ia piket. Untuk itu, saya sudah mengenalnya meski tidak begitu dekat. Dr. Adi mempunyai bentuk hidung yang sedikit mancung. Bibirnya tipis namun terlihat seksi. Matanya teduh. Tubuhnya sedikit kurus namun terlihat berotot. Saya suka memperhatikan Dr. Adi diam-diam. Selain tampan, Dr. Adi juga terkenal sangat baik dan ramah. Dia cepat akrab dengan siapa saja. Sebagai seorang dokter yang mempunyai wajah yang tampan, Dr. Adi memang sering menarik perhatian, terutama dari para perawat perempuan yang masih lajang. Mereka sering terdengar membicarakan Dr. Adi ketika nongkrong di kantin. Dr. Adi memang masih muda. Kira-kira ia berumur sekitar 28 tahun. Dan yang paling penting dari semua itu, dia masih lajang. Setahu saya, Dr. Adi mempunyai jadwal piket setiap hari Sabtu dan Minggu. Meski di hari-hari lainnya, beliau juga sering datang ke rumah sakit, terutama saat pasien sedang banyak. Dr. Adi tinggal sangat jauh di kota. Setidaknya ia harus menempuh perjalanan selama kurang lebih setengah jam naik mobil untuk sampai ke tempat ia bekerja. Karena itu, saat ia piket, Dr. Adi biasanya menginap di rumah sakit. Belakangan saya tahu kalau Dr. Adi juga sedang kuliah untuk mengambil gelar S2-nya. Hal itu membuat saya semakin mengagumi beliau. Hingga pada suatu hari, saat itu saya sendirian di rumah. Ibu sedang pulang kampung karena ada keluarga yang meninggal. Saya tidak bisa ikut karena harus kuliah dan menjaga kantin.
Tiba-tiba pada senja itu, Dokter Adi datang ke rumah. "Saya boleh numpang mandi di sini ya?" ucap Dokter Adi. Saya setengah mengangguk, karena tak biasanya Dokter Adi menumpang mandi di rumah kami. "Kamar mandi di rumah sakit sedang direnovasi," lanjut Dokter Adi menjawab tatapan keheranan saya. "Saya lembur malam ini, lagi banyak pasien. Saya malas pulang, jadi saya boleh numpang mandi di sini kan?" Dokter Adi berujar lagi melihat saya hanya terdiam. Iya boleh dok, silakan saja," jawab saya akhirnya dengan sedikit tergagap. Dokter Adi masuk dan segera menuju kamar mandi yang berada di dapur. Saat itu saya mulai membayangkan hal-hal yang aneh. Dalam pikiran saya terlintas tubuh Dokter Adi yang sedang mandi. Namun segera saya menepisnya. Sekitar 15 menit kemudian, Dokter Adi selesai mandi. Ia sudah memakai pakaiannya yang baru. Padahal saya berharap Dokter Adi keluar dengan handuk terlilit di pinggang dan bertelanjang dada. Lalu saya akan membawanya ke kamar untuk berganti pakaian. Setidaknya saya akan bisa melihat dada Dokter Adi yang selama ini selalu tertutup bajunya. Tapi ternyata harapan saya sia-sia, karena Dokter Adi sudah berganti pakaian di dalam kamar mandi. "Makasih ya," ucap Dokter Adi membuyarkan lamunan saya. "Oh iya dok," jawab saya masih tergagap. Entah mengapa setiap kali berbicara dengan Dokter Adi, saya selalu merasa salah tingkah dan selalu grogi. Mungkin karena saya memang menyukai Dokter Adi dan berharap untuk bisa mendapatkannya. "Tapi ngomong-ngomong, kamu kok sendirian di rumah? Bude mana?" tanya Dokter Adi ketika ia sudah duduk di salah satu kursi kantin. Bude itu panggilan akrab untuk ibu saya. Saya pun menjelaskan tentang kepergian ibu kepada Dokter Adi. Dokter Adi hanya mengangguk, kemudian berujar, "Saya pesan kopi dong Ran, seperti biasa ya." "Iya dok," jawab saya cepat lalu segera berdiri. Hari sudah mulai gelap dan biasanya jam-jam begini kantin memang akan sepi. "Dokter Adi menginap lagi di rumah sakit malam ini?" tanya saya berbahasa basi sambil terus mengaduk kopi yang saya buat. "Sepertinya iya. Kalau udah lewat tengah malam, saya malas pulang," jawab Dokter Adi. "Lagi pula kalau pulang di rumah sepi, belum ada istri soalnya." Dokter Adi melanjutkan ucapannya dengan sedikit berkelakar. "Palingan cuma ada mama dan papa yang terus saja mendesak untuk saya segera menikah." Saya tersenyum mendengar ucapan Dokter Adi sambil saya melangkah mendekati mejanya untuk mengantar kopi. "Dokter Adi mengapa nggak menikah saja?" saya berujar dan meletakkan segelas kopi tersebut di depan Dokter Adi. Dokter Adi tidak menjawab. Dia hanya tersenyum tipis. Wajahnya tiba-tiba terlihat murung. Melihat Dokter Adi yang terdiam, saya memutar tubuh dan segera melangkah menuju kursi tempat saya biasa duduk, berada sedikit jauh dari Dokter Adi. "Bude pulang jam berapa?" tanya Dokter Adi tiba-tiba setelah ia menghirup kopinya beberapa kali. "Ibu nggak pulang malam ini, mungkin besok," jawab saya. "Jadi kamu sendirian aja di rumah sampai besok?" Dokter Adi bertanya lagi. "Iya,
Jawab saya sambil mengangguk. Suasana kembali hening. Dokter Adi terlihat menghirup kopinya lagi beberapa kali. Sampai kemudian ia berucap, "Saya boleh numpang nginap di sini sekalian nggak?" Spontan jantung saya berdetak. Maksud dokter Adi apa coba? Pakai acara menginap segala di rumah saya. Di rumah sakit, saya tidur kurang lelap karena selalu ribut dan bising. Dokter Adi pun melanjutkan kalimatnya yang membuat saya segera membuang jauh-jauh baper saya yang tiba-tiba muncul. "Saya nanti selesai tugas kira-kira jam 12 lewat lah. Kamu nggak apa-apa kan? Nanti saya ketuk pintunya. Nggak ganggu kan?" Kali ini dokter Adi bertanya sambil terus menatap saya dengan matanya yang teduh itu. Grogi saya datang lagi, tapi segera saya menjawab, "Ya, nggak apa-apa dok, boleh kok. Malahan saya senang jadi ada teman." Saya merasakan suara saya sedikit bergetar. Dokter Adi tersenyum, kali ini lebih lebar. "Oke, makasih ya sebelumnya. Saya mau kerja dulu ya," ucap dokter Adi. Ia lalu berdiri dan melangkah keluar. Setelah tentu saja meninggalkan selembar uang 5 ribuan di atas meja. Sejak dokter Adi meninggalkan kantin, pikiran saya mulai menerawang. Kira-kira apa yang terjadi ya kalau saya tidur bareng dokter Adi? Segala pikiran kotor melintas di otak saya, hingga saya tidak tertidur sedetik pun sampai jam 12. Jam 12 teng, dada saya berdegup kencang tak karuan. Kantin sudah saya tutup, bahkan saya tutup jauh lebih cepat dari biasanya. Selain karena memang ibu tidak di rumah, saya juga berharap dengan menutup kantin, waktu akan lebih cepat bergulir. Aneh, pikir saya membatin. Mengapa saya jadi kepikiran macam-macam ya? Padahal bisa saja dokter Adi hanya sekedar menumpang menginap. Tidak ada maksud apa-apa. Tapi mengapa sebagian hati saya begitu yakin ya kalau dokter Adi hanya modus untuk menginap di tempat saya? Saya menepis sumangan itu. Saya menatap jarum jam di dinding kamar. Jarum jam itu bergerak sangat lambat di mata saya. Saya mencoba menarik napas dalam, sekedar menenangkan pikiran. Jam 12 lewat 19 menit. Saya memperhatikan jam di HP. Tok, tok, tok. Sebuah ketukan ringan terdengar di pintu depan. Hati saya bersorak senang. Yes. Saya hendak berdiri, namun buru-buru saya berbaring kembali. Saya tak ingin dokter Adi curiga kalau saya menunggu kedatangannya. Untuk itu saya harus berpura-pura sudah tidur. Tok, tok, tok. Ketukan terdengar lagi, sedikit lebih keras. Saya masih menahan diri. Dokter Adi harus yakin kalau saya benar-benar sudah tertidur. Lama suasana hening. Saya tidak mendengar ketukan lagi. Yang terdengar justru suara raungan mobil dari kejauhan. Saya mulai khawatir. Jangan-jangan dokter Adi mengurungkan niatnya karena saya yang tak kunjung bangun. Merasa takut dokter Adi pergi, saya segera bangkit dan melangkah sedikit tergesa keluar kamar. Tok, 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 tok. Langkah saya terhenti karena kaget. Suara ketukan itu terdengar lebih keras.
Tapi kemudian saya melanjutkan langkah, membuka pintu, dan saya lihat Dokter Adi tersenyum sumringah. Saya membalas senyum Dokter Adi dengan senyum sekedarnya, berusaha berpura-pura baru terbangun. Saya bahkan berpura-pura menguap. "Maaf ya Ran, udah ganggu tidur kamu malam-malam begini," ucap Dokter Adi dengan nada merasa bersalahnya. "Iya, nggak apa-apa kok dok," balas saya sambil berpura-pura menguap lagi. "Masuk dok," ucap saya melanjutkan. Dokter Adi melangkah masuk. Saya segera menutup dan mengunci pintu. "Jadi saya tidur di mana nih?" tanya Dokter Adi ketika saya sudah berdiri di sampingnya. "Di kamar saya aja dok, nggak apa-apa kan?" jawab saya. "Saya sih nggak apa-apa. Tapi kamunya apa-apa nggak?" ucapan Dokter Adi membuat saya sedikit menyunggingkan senyum. "Ya, nggak apa-apalah dok, kan biar ada temannya saya," balas saya sambil melangkah masuk ke kamar. Dokter Adi ikut masuk. Saya pun menutup dan mengunci pintu kamar. Saya malam itu memakai celana pendek kaos berwarna hijau, dan terus terang malam itu saya tidak memakai celana dalam. Selain karena kebiasaan, saya juga berharap kalau sudahlah. Bagian atas saya hanya memakai singlet putih transparan. Dokter Adi masih memakai seragam kerjanya. "Silakan dok," ujar saya melihat Dokter Adi hanya berdiri mematung. "Nggak apa-apa kan, kita tidur seranjang," lanjut saya mencoba sedikit berkelakar. Dokter Adi hanya tersenyum. Ia perlahan mulai membuka pakaiannya satu persatu. Dek, jantung saya berdetak lagi. Dokter Adi berdiri sekarang hanya memakai boxer warna putih. Untuk pertama kalinya, saya bisa melihat dada Dokter Adi tanpa pelindung. Tubuh Dokter Adi memang kurus, namun tonjolan otot-ototnya terlihat jelas, terutama di bagian dada dan lengannya. Perutnya sedikit six-pack, dan di bagian pahanya ditumbuhi bulu-bulu yang lebat. Dokter Adi tersenyum. Ia meletakkan pakaiannya di atas kursi yang ada di sudut ruangan. Perlahan ia melangkah mendekat, lalu segera membaringkan tubuh kekarnya di ranjang. Bahunya tak sengaja, atau memang sengaja ya, menyentuh bahu saya. Bahu kami saling bersentuhan. Selain karena ranjangnya memang kecil, saya memang sengaja berbaring agak sedikit ke tengah. Modus sih. Dan saya merasakan bahu itu terasa hangat. Tiba-tiba Dokter Adi memiringkan tubuhnya ke arah saya. Saya sedikit kaget. Kali ini jantung saya berdetak semakin kencang, hingga saya agak kesulitan bernapas. Kebayang dong gimana rasanya saat pria yang kamu suka berada hanya berjarak 1 jengkal, tanpa baju lagi. Rasanya deg-deg ser lah pokoknya. "Saya tahu kamu sering curi-curi pandang sama saya setiap saya di kantin. Kamu sering memperhatikan saya kan?" Ucapan Dokter Adi, yang lebih tepatnya sebuah pertanyaan itu, membuat saya benar-benar berhenti bernapas. Saya sengaja menahan napas untuk menenangkan hati saya. Jujur, saya merasa malu karena ternyata Dokter Adi selama ini tahu kalau saya sering memperhatikannya. Muka saya pasti memerah malam itu. "Udah, tenang aja, nggak apa-apa kok. Saya justru suka diperhatikan sama kamu. Itu artinya kamu juga suka sama saya kan?" Dokter Adi berujar lagi. Juga. Mendengar kalimat itu, saya beranikan diri untuk menatap wajah tampan Dokter Adi.
Hembusan napas Dokter Adi terasa hangat menyentuh wajah saya. Senyum Dokter Adi mengembang. Saya penasaran sih sebenarnya dengan kalimat Dokter Adi barusan. Tapi saya tetap tidak berani bertanya. Kok diam? Tanya Dokter Adi lagi. Atau sebenarnya kamu gak suka sama saya ya? Lanjutnya. Enggak kok, saya suka. Kalimat itu terlontar begitu saja dari mulut saya. Saya sendiri kaget mendengarnya. Tapi Dokter Adi semakin mengembangkan senyumnya. Saya tahu, ucapnya. Saya juga suka sama kamu, Randi. Dek-dek ser lagi dong dada saya. Saya nggak salah dengar kan? Tanya saya membatin. Saya nggak sedang bermimpi kan? Tapi saya hanya terdiam. Sampai akhirnya tangan hangat Dokter Adi menyentuh pipi saya, yang membuat saya sadar bahwa semua itu bukanlah mimpi. Kamu manis sekali, Randi. Saya suka melihat kamu tersenyum. Dokter Adi berujar sambil mengelus-elus pipi saya lembut. Saya boleh ngomong sesuatu sama kamu, Randi? Dokter Adi melanjutkan kalimatnya dengan sedikit bertanya. Iya, boleh. Emangnya Dokter Adi mau ngomong apa? Aku balas bertanya. Sebenarnya aku suka sama kamu, Randi. Aku ingin kamu menjadi pacarku. Apa kamu mau? Ucapan Dokter Adi tersebut benar-benar membuatku kaget. Aku sungguh tidak menyangka kalau Dokter Adi juga menyukaiku. Dokter Adi serius. Aku bertanya juga akhirnya. Iya, saya serius. Balas Dokter Adi. Iya, aku mau dok. Karena sejujurnya aku juga suka sama Dokter Adi. Ucapku membalas. Kalau begitu, mulai malam ini kita pacaran. Dan mulai malam ini juga, kamu gak usah panggil aku Dokter Adi lagi. Ucap Dokter Adi pelan. Lalu, aku harus panggil apa? Tanyaku polos. Panggil Mas Adi aja, biar lebih terdengar mesra. Balas Dokter Adi lagi. Saya boleh cium kamu? Tanya Dokter Adi melanjutkan. Iya, boleh. Jawabku kaku. Lalu dengan perlahan, kepala Dokter Adi pun mulai mendekat. Saya merasakan hembusan napas Dokter Adi semakin kuat menyentuh wajah saya, terutama di daerah bibir saya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku dan Dokter Adi pun melakukan hal tersebut. Sungguh sebuah pengalaman yang sangat luar biasa bagiku. Itu adalah pengalaman pertamaku melakukan hal tersebut dengan orang yang aku cintai. Aku sangat berharap semoga Dokter Adi benar-benar mencintaiku, bukan hanya sekedar cinta satu malam. Hari-hari selanjutnya, aku dan Dokter Adi semakin sering melakukannya. Kami melakukannya bukan saja di kamarku, tapi juga Dokter Adi sering mengajakku ke kota dan menginap di hotel, dan bahkan pernah juga di rumahnya. Aku semakin tergila-gila pada dokter ganteng itu. Aku semakin enggan untuk berpisah darinya. Sehari saja aku tidak melihatnya, aku merasa begitu merindukannya. Dokter Adi sudah menjadi bagian penting dalam hidupku. Hari-hariku terasa begitu sempurna saat bersamanya. Aku berusaha menjadi pasangan yang sempurna untuk Dokter Adi. Aku berusaha untuk selalu memenuhi setiap keinginannya. Aku berusaha memberikannya pelayanan yang terbaik. Kamu luar biasa, Randi. Aku semakin menyayangimu.
Kamu tahu bagaimana caranya membuat aku terbuai dengan cintamu yang indah. Ucap Dokter Adi suatu malam padaku saat kami bertemu kembali untuk kesekian kalinya di sebuah hotel mewah. Aku hanya tersenyum mendengar penuturan Dokter Adi barusan. Bagiku, semua yang aku lakukan untuknya selama ini sudah cukup mewakili perasaanku padanya. Andai saja bisa, aku ingin kamu yang menjadi istriku. Lanjut Dokter Adi lagi yang membuatku semakin tersanjung. Kamu jangan pernah tinggalkan aku ya Randi, walau apapun yang akan terjadi nantinya. Dokter Adi berucap lagi. Kali ini ia menggenggam tanganku erat. Iya mas, aku akan selalu ada buat kamu. Balasku akhirnya mengeluarkan suara. Kebahagiaan bagiku adalah bisa bersama dengan orang yang aku cintai, meski hubungan kami tetaplah hanya sebuah rahasia. Tiada siapapun yang tahu, kami selalu berusaha bersikap biasa saja saat berada di depan orang-orang. Meski kedekatan kami selama ini cukup menarik perhatian orang-orang di sekitar kami, apalagi status kami yang sama-sama masih jomblo. Tapi kami tidak begitu mempedulikan hal tersebut. Bagi kami, selagi kami tidak merugikan siapapun, hal tersebut tidaklah akan terlalu menjadi masalah. Selama kami masih bisa menutupi tentang hubungan kami, semua akan baik-baik saja. Hingga hampir 2 tahun hubungan indah kami berjalan. Papa dan Mama ingin aku segera menikah, Ran. Ucap Dokter Adi saat kami sedang berduaan di dalam mobilnya. Aku memutar kepala menatap wajah Dokter Adi yang terlihat serius saat itu. Mereka sudah punya calon untukku. Mereka memberi aku waktu seminggu untuk memikirkan hal tersebut. Aku sudah tidak punya alasan lagi untuk menolak, mengingat usiaku sendiri sudah kepala 3 dan aku juga sudah mapan. Dokter Adi melanjutkan kalimatnya tanpa menoleh sedetik pun padaku. Entah mengapa, mendengar hal itu, hatiku terasa terhiris. Aku tidak rela dokter ganteng itu menikah dengan orang lain. Tapi aku bisa apa? Kami mungkin memang saling mencintai, tapi untuk tetap bisa bersatu, rasanya hal itu sangat mustahil. Kamu gak marah kan Ran, kalau aku menikah? Tanya Dokter Adi setelah kami terdiam beberapa saat. Aku mengalihkan pandanganku, menatap jalanan yang begitu ramai, namun hatiku terasa pilu. Aku terlalu mencintai Dokter Adi. Tidak mudah bagiku untuk merelakannya hidup bersama orang lain. Namun sekali lagi, aku bisa apa? Kalaupun aku menikah, kita masih bisa tetap bersama kok Ran. Kita akan tetap bertemu seperti biasa. Aku janji, aku gak bakalan berubah. Kamu tetap yang terbaik bagiku Ran. Aku sangat menyayangimu. Suara Dokter Adi terdengar mulai serak di telingaku. Aku meliriknya sekilas. Wajah itu terlihat muram, dan aku gak tega melihatnya. Hatiku terasa sakit mendengar ia akan menikah. Namun, aku merasa lebih sakit lagi jika melihat ia berwajah murung seperti itu. Aku hanya ingin Dokter Adi bahagia. Meski aku tidak benar-benar tahu bagaimana caranya membuat ia bahagia. Aku tahu, saat bersamaku, aku merasakan Dokter Adi begitu bahagia. Aku tahu dia menyayangiku. Tapi kami juga sama-sama tahu kalau hubungan kami tidak akan pernah mendapat restu dari siapapun. Dan jika Dokter Adi terpaksa harus menikah dengan orang yang tidak ia cintai, tentu saja hal itu tidak akan membuat dia bahagia. Seikhlas apapun aku melepaskannya, kebahagiaan Dokter Adi adalah bersamaku. Aku sangat mencintai kamu, Ran. Aku mungkin terlalu mencintai kamu, tapi aku juga tidak bisa melawan takdir. Aku juga tidak bisa menolak keinginan kedua orang tuaku.
Suara Dokter Adi semakin serak. Aku beranikan diri menatap wajahnya kembali. Aku melihat mata itu mulai berkaca. Dokter Adi masih terus fokus menatap lurus ke depan sambil terus menyetir mobilnya. Sebagai laki-laki, aku memang harus menikah. Aku harus menjalani takdirku, meski aku tidak pernah menginginkannya sama sekali. Andai bisa memilih, aku hanya ingin hidup berdua bersama kamu, Ran. Aku tidak ingin berpisah denganmu, dan aku tidak ingin menyakiti kamu. Kali ini Dokter Adi menoleh sekilas ke arahku, lalu kembali fokus ke depan. Matanya kulihat semakin berkaca. Perlahan setetes air matanya pun jatuh. Dokter Adi menarik napas panjang, seperti mencoba menenangkan pikirannya sendiri. Aku hanya berharap kamu tetap mau bersamaku, meski nantinya aku sudah punya istri. Kamu tetap yang pertama bagiku, Ran. Pernikahanku nantinya hanyalah sebuah status. Dokter Adi menarik napas lagi. Kali ini lebih pendek. Ia mengusap pipinya beberapa kali, lalu menatapku dan menyunggingkan senyum tipis. Aku merasa tersayat melihat itu semua. Aku memang sangat mencintai Dokter Adi. Namun membayangkannya tidur bersama orang lain adalah hal paling menyakitkan bagiku. Dokter Adi hanya milikku, dan aku tidak rela jika tubuh kekarnya harus disentuh orang lain. Aku benar-benar tidak rela. Namun aku juga tidak rela melihat Dokter Adi yang terjebak dalam dilema hidupnya. Sebagai orang yang mencintainya, sudah seharusnya aku bisa bersikap bijak. Aku tidak seharusnya mempertahankan egoku. Aku harus bisa merelakan Dokter Adi menikah dengan orang lain, asal dia tetap punya waktu untukku. Aku tidak tahu harus ngomong apa, Mas Adi. Aku terlalu mencintai Mas Adi. Aku yakin tidak ada seorang manusia pun yang rela melihat orang yang ia cintai hidup bersama orang lain. Tidak satu pun, Mas. Tapi aku tahu, Mas terpaksa melakukan semua itu. Suaraku bergetar hebat, menahan gejolak di hatiku. Rasanya begitu perih. Tanpa sadar, air mataku pun jatuh menetes. Tiba-tiba Dokter Adi memarkir mobilnya ke pinggir jalan. Lalu ia berucap, "Aku mohon, Ran, kamu jangan menangis." Dokter Adi nekat menggenggam kedua tanganku di dalam mobil itu, meski kendaraan ramai berlalu lalang. "Aku mencintai kamu, dan sangat mencintai kamu. Tidak ada yang akan mengubah hal itu." Dokter Adi melanjutkan kalimatnya dengan tegas. Lalu perlahan ia mengusap air mata di pipiku yang semakin deras. Dokter Adi mengecup keningku lembut. Lalu kemudian ia mendekapku erat. "Kita akan tetap bersama, Ran, walau apapun yang akan terjadi. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kita. Percaya padaku." Dokter Adi membisikkan kalimat itu di telingaku yang membuatku semakin terluka. Rasanya begitu sakit, aku tak sanggup menahannya lagi. Air mataku semakin tumpah. Aku membalas dekapan Dokter Adi lebih erat. Aku tidak ingin kehilangan dokter ganteng itu. Seluruh jiwaku telah kuserahkan padanya. Tapi siapa yang bisa melawan takdir? Kami sama-sama tidak berdaya. Kami hanya manusia biasa yang mencoba mengikuti kata hati kami sendiri, meski kami harus terluka karenanya. Oh, cinta. Dia yang begitu termasyhur, begini menyakitkankah? Tidak berhakkah aku? Tidak berhakkah aku untuk hidup bersama orang yang aku cintai? Mengapa takdir begitu kejam menyiksa perasaan kami berdua? Kami tidak ingin seperti ini. Kami tidak ingin untuk saling jatuh cinta. Tapi kami juga tidak mungkin membohongi hati kami sendiri jika kami memang saling membutuhkan. Cinta kami tumbuh begitu saja, tanpa pernah kami rencanakan.
Dan sekarang seakan takdir mencoba memisahkan kami. Aku terhenyak menyadari itu semua. Rasanya sangat tidak adil bagi kami. Namun sekali lagi, kami hanya manusia biasa. Kami tetap tidak mampu melawan takdir. Yang bisa kami lakukan saat ini hanyalah pasrah dan merelakan segala takdir yang terjadi. Mungkin memang harus seperti ini, tapi kami berjanji akan tetap bersama, meski tentu saja kedepannya semuanya akan berbeda. Semuanya tidak akan lagi sama. Biar bagaimanapun, Dokter Adi memang harus menikah, dan aku harus bisa merelakannya. Beberapa minggu kemudian, Dokter Adi pun resmi menikah dengan gadis pilihan orang tuanya. Aku dengan sangat berat hati terpaksa menghadiri pesta pernikahannya. Hatiku sudah dipenuhi oleh sayatan luka yang begitu perih. Tak sanggup rasanya melihat Dokter Adi bersanding bersama orang lain. Tapi aku harus tegar. Aku harus kuat. Setidaknya demi Dokter Adi sendiri. Bukankah kami akan tetap bisa bersama setelah ini? Setidaknya hal itulah yang membuatku tetap mampu menahan rasa perih di hatiku. Sekuat mungkin aku berusaha menahan air mataku agar tidak tumpah saat memberikan ucapan selamat pada Dokter Adi dan istrinya. Pernikahan Dokter Adi memang meninggalkan luka yang teramat dalam di hatiku. Namun aku tidak ingin berlarut-larut dalam hal itu. Karena seminggu setelah pernikahannya, Dokter Adi menghubungiku dan memintaku untuk menemuinya di sebuah hotel seperti biasa. Antara rasa perih di hatiku, aku pun menemuinya. Kami tidak terlalu banyak bicara, karena kami takut setiap kata yang keluar hanya akan menambah rasa sakit di hati kami. Malam itu, kami hanya saling melepaskan rindu. Kami melepaskan segala rindu yang terasa sangat lama terpendam. Kami melepaskan rindu seakan-akan kami telah terpisah bertahun-tahun. Kami terbang bersama, mencapai keindahan yang hakiki, terbuai dalam manisnya sebuah rasa. Gelora cinta kami yang menggebu menghadirkan rasa indah yang tak terkira. Rasanya jiwaku melayang, melambung tinggi ke atas awan yang penuh bunga-bunga kasih. Kami enggan saling melepas, tak ingin saling mengakhiri. Kami ingin selamanya seperti ini, bersama dalam buaian mimpi yang indah. Cinta kami menyatu padu, terbaur dalam sebuah rasa, hingga rasa lelah pun menghampiri kami berdua, dan kami pun terhempas dalam lautan keindahan cinta yang sempurna. Terima kasih, bisikku di telinga dokter ganteng itu. Dokter Adi tersenyum yang terlihat masih canggung di mataku. Aku tahu, rasa bersalah masih menyelimuti hati Dokter Adi, tapi aku coba mengabaikannya. Aku tidak ingin ada rasa apapun yang merusak kebahagiaan kami malam itu. Mas sudah melakukan hal itu dengan istri Mas? Tanyaku akhirnya dengan nada cemburu. Aku tidak mampu menahannya. Seminggu ini, bayangan Dokter Adi bersama istrinya terus menghantui pikiranku. Sebaik luka tercipta setiap kali aku mengingat hal itu. Dokter Adi menatapku sendu. Apa itu penting untuk dipertanyakan? Jawabnya sesendu tatapannya. Aku hanya ingin tahu, Mas. Suaraku lemas. Dari jawaban Dokter Adi barusan, aku sudah bisa menebak, dan hatiku terhiris kembali. Oh, ternyata aku tidak sekuat itu. Ingin rasanya saat itu, aku memaki Dokter Adi, karena telah membiarkan orang lain menyentuh tubuhnya. Ingin rasanya aku membencinya, tapi cintaku terlalu kuat. Cintaku yang kuat justru membuatku lemah. Air mataku menetes tanpa sadar mengingat itu semua. Kamu kenapa menangis?
Tanya dokter Adi sambil menyentuh pipiku. Aku melepaskan diri, lalu segera bangkit dan melangkah menuju kamar mandi. Aku tidak ingin dokter Adi tahu apa yang aku rasakan sebenarnya, karena kami sudah berjanji untuk tidak membahas hal tersebut. Aku membersihkan muka, lalu berjalan kembali ke arah ranjang, lalu duduk di tepian ranjang membelakangi dokter Adi yang masih terbaring di ranjang. "Jadi Mas Adi nggak bisa nginap malam ini?" tanyaku pelan. Aku mendengar dokter Adi bangkit dari rebahannya. Perlahan aku merasakan ia mendekapku dari belakang. "Aku harus pulang sayang. Aku belum bisa menginap untuk saat ini. Kamu yang sabar ya. Pasti akan tiba saatnya nanti kita bisa bersama lagi," bisik dokter Adi di telingaku. Bisikan itu mampu meluluhkan hatiku. Dokter Adi mengecup pundakku lembut, lalu ia pun segera bangkit dan segera memakai pakaiannya kembali. Ia pamit dengan masih menghadiahiku sebuah kecupan manis di keningku. Aku dengan berat hati melepaskan kepergiannya. Terlintas kembali di benakku bayangan tubuh dokter Adi dalam dekapan sang istri. Hatiku terhiris kembali. Namun aku segera menepis semua itu. Mungkin aku memang harus terbiasa dengan semua ini. Aku harus terbiasa berbagi dengan istri dokter Adi. Aku harus terbiasa hanya bersama dokter Adi pada saat-saat tertentu. Aku mungkin yang pertama di hati dokter Adi, tapi harus aku akui jika aku hanya yang kedua dalam kehidupannya sehari-hari. Biar bagaimanapun, dokter Adi memang lebih banyak menghabiskan waktu bersama istrinya di rumah. Sakit sih sebenarnya menjalani ini semua, tapi cintaku kepada dokter Adi terlalu besar. Aku rela menahan rasa sakit ini, asal dia masih punya waktu untukku. Setahun kemudian, istri dokter Adi pun melahirkan putra pertama mereka. Selama masa kehamilan sang istri, aku dan dokter Adi memang semakin jarang bertemu. Aku mengerti, karena sang istri memang sangat membutuhkan dokter Adi untuk selalu berada di sampingnya. Aku pun tidak terlalu terbebani oleh hal itu. Selain karena memang sudah terbiasa, aku juga sedang sibuk menyelesaikan tahun terakhirku di kampus. Saat aku wisuda, dokter Adi datang untuk memberikan selamat kepadaku. Aku pun sekalian memberikan selamat kepadanya atas kelahiran anak pertamanya. Hubungan kami saat ini memang lebih terasa seperti hubungan dua sahabat. Kami sudah jarang bertemu di hotel. Meski ada saatnya kami masih melakukan hal tersebut, dan bahkan kami juga sampai menginap. Intensitas pertemuan kami memang semakin berkurang, namun kualitas hubungan kami semakin membaik. Aku sudah mulai bisa menerima semua itu, dan bahkan aku sekarang jadi sering main ke rumah dokter Adi. Aku dan istri dokter Adi juga sudah mulai dekat. Apalagi semenjak kehadiran anak pertama mereka, aku jadi punya alasan untuk berlama-lama di rumah sang dokter. Selulus kuliah, aku pun mendapatkan sebuah pekerjaan. Aku bekerja di sebuah perusahaan swasta. Kebetulan sekali, tempat aku bekerja tidak begitu jauh dari rumah dokter Adi dan istri. "Kalau begitu, kamu tinggal di sini aja, Ran," ucap istri dokter Adi menawarkan. "Iya Ran, aku setuju. Tapi kalau kamu bersedia sih," dokter Adi ikut menimpali. Aku tentu saja dengan senang hati menyetujuinya. Setidaknya dengan begitu, aku bisa setiap hari bertemu dengan dokter Adi. Setelah meminta izin kepada ibuku, aku pun pindah ke rumah dokter Adi. Di rumah itu, aku diberi sebuah kamar yang cukup luas.
Kamar itu berada berdampingan dengan kamar Dokter Adi dan istri. Di rumah itu ada beberapa orang pembantu yang tinggal di sana. Istri Dokter Adi ternyata juga seorang wanita karir. Dia juga jarang di rumah. Awal-awal aku tinggal di sana, semua berjalan biasa saja. Namun setelah beberapa minggu, tiba-tiba suatu malam Dokter Adi diam-diam menyelinap ke kamarku. "Mas Adi ngapain?" tanyaku dengan kening berkerut. Menurutku tindakan Dokter Adi cukup nekat. "Aku kangen kamu, Randi," ucapnya berbisik. "Tapi mas," selaku lebih pelan. Dokter Adi segera menghentikan ucapanku dengan telunjuknya. Lalu ia menyentuh dan mengelus pipiku lembut. Aku merasakan hangatnya tangan kekar itu. Kami memang sudah lebih dari sebulan tidak melakukan hal tersebut. Aku sebenarnya juga sangat merindukan Dokter Adi. Tapi selama ini aku selalu berusaha untuk menahan semua itu. Namun malam ini Dokter Adi ada di hadapanku lagi. Sekali lagi kami pun saling melepaskan rindu. Dokter Adi masih seperti dulu. Dia masih begitu hangat. Aku dan Dokter Adi kembali merasakan sensasi keindahan sebuah cinta yang sempurna. Dokter Adi memang luar biasa. Ia selalu mampu membuatku hanyut dalam gelora sebuah rasa yang tak terkira. Aku selalu dibuatnya terbuai. Dan hal itu yang membuatku tidak pernah mampu untuk melupakannya. Sensasi keindahan yang diberikannya memang benar-benar sangat istimewa. Aku merasa nyaman saat bersamanya. Dan sejak malam itu, Dokter Adi jadi semakin sering menyelinap ke kamarku. Hubungan kami kembali terjalin semakin indah. Cinta kami kian menyatu. Kali ini tidak ada lagi air mata. Yang tersisa hanyalah sebuah rasa yang tercipta penuh warna. Cinta kami begitu indah. Cinta kami begitu sempurna. Dan kami bahagia dengan semua itu. Berbulan-bulan aku tinggal seatap dengan Dokter Adi, kekasih hatiku itu. Berbulan-bulan juga Dokter Adi selalu rajin menyelinap ke kamarku, bahkan hampir setiap malam. Kami mendaki bersama meraih keindahan cinta, menyatu dalam sebuah rasa yang tak terkira. Meski jujur saja aku selalu merasa was-was setiap kali Dokter Adi masuk ke kamarku. Aku takut istri Dokter Adi dan juga para pembantu di rumah itu mencurigai hubungan kami. Tapi sepertinya Dokter Adi tidak begitu mempedulikan semua itu. Ia tetap saja berusaha untuk melakukan pendakian bersamaku. Hingga berbulan-bulan, akhirnya aku benar-benar merasa tidak nyaman. "Aku ingin pindah, Mas," ucapku suatu hari pada Dokter Adi saat kami bertemu di sebuah kafe. "Kenapa?" tanya dokter ganteng itu. "Kamu sudah nggak cinta lagi sama saya?" lanjutnya. "Bukan itu, Mas, tapi aku mulai merasa nggak nyaman. Aku takut hubungan kita akan diketahui oleh orang rumah," jelasku ringan. "Kamu mau pindah kemana?" tanya Dokter Adi lagi. "Ya, paling nggak jauh-jauh dari situ, Mas. Masih dalam kompleks yang sama kok," jawabku. "Terserah kamu sih, Ran. Jika menurut kamu itu yang terbaik, yang penting kita tetap bisa bersama-sama," ucap Dokter Adi akhirnya terdengar pasrah. Beberapa hari kemudian aku pun akhirnya pindah. Aku pindah ke sebuah rumah bulatan yang memang sengaja dikontrakkan oleh pemiliknya. Rumah itu masih berada di kawasan perumahan tempat Dokter Adi dan istrinya tinggal. Jaraknya mungkin hanya sekitar 200 meter. Meskipun sudah pindah rumah, aku dan Dokter Adi masih terus berhubungan.
Cinta kami masih tetap sama. Aku masih sangat menyayangi dokter ganteng itu. Namun tentu saja waktu pertemuan kami menjadi sangat terbatas. Dokter Adi hanya bisa datang ke rumahku pada saat-saat tertentu dan tidak pernah bisa menginap. Aku juga tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Bagiku, bisa bersama Dokter Adi itu sudah cukup, meski hanya dalam waktu yang terbatas. Aku juga semakin disibukkan dengan pekerjaanku. Aku banyak menghabiskan waktu di kantor. Dan jikapun di rumah, aku lebih sering menyelesaikan pekerjaanku yang belum sempat aku kerjakan di kantor. Namun, sebagai seorang manusia, jujur, kadang ada rasa jenuh menghantui hari-hariku. Melakukan hal yang sama, bertemu orang-orang yang sama hampir setiap hari, membuatku merasa ingin melakukan sesuatu yang beda kadang-kadang. Kehadiran Dokter Adi memang mampu menghilangkan segala kejenuhan itu, tapi kehadirannya hanya beberapa saat. Terutama saat di akhir-akhir minggu, Dokter Adi sudah pasti menghabiskan waktunya bersama keluarga kecilnya. Dan aku harus bisa menikmati hari libur itu sendirian. Hingga pada suatu minggu yang cukup cerah, aku memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian ke sebuah pantai yang memang berjarak tidak begitu jauh dari kota tempat kami tinggal. Aku pergi sendiri tanpa mengabari Dokter Adi, karena ia juga sedang berlibur bersama istri dan anaknya. Dan saat itulah aku bertemu dan berkenalan dengan Farel, seorang pemuda tampan yang ternyata memang tinggal di daerah pesisir pantai itu. Saya lahir, besar, dan memang tinggal di sini, jelas Farel waktu itu. Kamu sudah berapa lama usaha seperti ini? Tanyaku kemudian. Farel memang punya usaha penyewaan tikar, sewa tenda, dan juga menjual berbagai cenderamata. Ia mengelola usahanya itu bersama seorang temannya. Udah lumayan lama sih, sejak saya lulus SMA, setidaknya sudah hampir 3 atau 4 tahunan lah, jawab Farel. Kamu kuliah? Tanyaku sekedar ingin tahu. Farel menggeleng ringan, lalu berujar, saya lulus SMA aja udah syukur bang. Orang tuaku hanya nelayan biasa, jadi mereka nggak mampu membiayai aku untuk kuliah. Apalagi adik-adikku juga masih butuh biaya banyak. Jadi aku harus ikut bekerja, setidaknya untuk membantu orang tuaku mencari nafkah dan juga untuk biaya sekolah adik-adikku. Jelasnya panjang lebar. Menurut cerita Farel juga, ia adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Ketiga adiknya masih bersekolah. Sebagai anak tertua, tentu saja ia harus ikut bekerja demi sekolah adik-adiknya. Entah mengapa, mendengar semua cerita Farel, ada rasa kagum menyelinap di hatiku. Di usianya yang masih muda, ia sudah bisa membantu orang tuanya. Padahal kebanyakan pemuda seusianya masih sedang sibuk-sibuknya nongkrong-nongkrong dan berhura-ria. Meski bertubuh sedikit gelap, Farel mempunyai postur tubuh yang atletis dan terkesan eksotis, khas pemuda yang sudah bertahun-tahun tinggal di pesisir pantai. Kemudian kami juga bercerita banyak hal. Aku merasa nyaman ngobrol sama Farel. Dia ternyata juga cukup pintar meski hanya lulusan SMA. Pengalaman hidupnya membuat dia lebih berpikir matang ketimbang usianya. Dan minggu-minggu berikutnya, aku jadi rajin datang ke pantai itu. Selain karena itu adalah sebuah aktivitas baru bagiku, aku juga sangat suka mengobrol dengan Farel. Segala kejenuhanku selama seminggu hilang saat aku sudah bertemu pantai dan juga Farel. Aktivitas baruku itu menumbuhkan semangat baru dalam hidupku. Dokter Adi masih rutin mengunjungiku setidaknya 2 kali dalam seminggu. Meski seperti biasa, ia tidak pernah sampai menginap.
Aku ibarat hanya selingan baginya saat ia merasa jenuh dengan istrinya. Aku merasa seperti itu sekarang. Apalagi Dokter Adi hampir tidak pernah bertanya tentang kabarku. Ia hanya datang untuk sekedar melepaskan lalu akan segera pulang. Keromantisannya tidak aku rasakan lagi. Ungkapan sayang yang sebelumnya sering ia ucapkan kini sudah sangat jarang ku dengar. Hubungan kami terasa mulai hambar bagiku. Aku juga sudah tidak terlalu bergairah menyambut kedatangannya. Meski tidak bisa kupungkiri kalau hatiku masih sangat menyayanginya. Namun sebagai seseorang yang juga butuh perhatian, aku merasa telah kehilangan semua itu. Aku hanya dijadikan sebagai pelampiasan baginya. Atau mungkin sebenarnya Dokter Adi juga sudah mulai bosan dengan hubungan kami yang terkesan datar dan tanpa warna. Mungkin ia hanya datang untuk sekedar memenuhi janjinya padaku. Ia hanya datang karena takut aku akan kecewa padanya. Dan lama-kelamaan rasa bosan itu semakin merasuki jiwaku. Apalagi hubunganku dengan Farel, si pemuda pantai itu, terasa semakin dekat dan akrab. Farel mampu menghiburku saat aku benar-benar merasa suntuk dan kesepian. Sampai akhirnya aku tahu kalau istri Dokter Adi sudah hamil lagi. Ia hamil anak kedua mereka. Dokter Adi sendiri yang cerita. Jadi mungkin kedepannya aku akan semakin jarang datang ke sini, Ran. Aku harap kamu mengerti ya, ucap Dokter Adi. Aku hanya diam. Aku tidak tahu apa yang aku rasakan saat itu. Entah kecewa, entah marah, atau justru merasa biasa saja. Iya mas, nggak apa-apa, balasku akhirnya. Lalu kemudian Dokter Adi pun permisi untuk pulang. Entah mengapa saat itu aku merasa ada bagian dari diriku yang ikut pergi bersamanya. Hatiku tiba-tiba merasa hampa, kosong. Cinta kami yang dulunya terasa indah dan penuh perjuangan, kini sepertinya hanya tinggal puing-puing, tanpa ada harapan untukku bisa menyatukannya kembali. Mungkin memang harus seperti ini. Cinta yang tak pernah disirami dengan kebersamaan mungkin akan layu beriring berjalannya sang waktu. Tapi semudah itukah Dokter Adi melupakanku? Karena ternyata setelah hari itu, Dokter Adi benar-benar tidak pernah datang lagi. Ia juga tidak pernah menghubungiku. Aku juga tidak berniat untuk menghubunginya. Aku berpikir mungkin Dokter Adi memang sedang tidak ingin diganggu. Dan aku tidak akan mengganggunya meski kadang muncul keinginan untuk bertemu dengannya. Ada keinginan untuk mendaki bersama lagi dengannya. Terus terang hal itulah salah satu yang paling aku rindukan dari Dokter Adi. Selain karena itu adalah sebuah kebutuhan. Aku juga merasa Dokter Adi terlalu hebat dalam hal itu. Ia selalu berhasil membuatku ketagihan dengannya. Tapi aku harus menekan kuat-kuat rasa itu. Aku harus bisa menahannya, meski hatiku perih karenanya. Saat-saat seperti ini, aku butuh seseorang ada di dekatku. Dan Farel adalah pilihanku saat ini. Ia satu-satunya yang membuatku tetap semangat menjalani hari-hariku. Setidaknya sekali dalam seminggu, aku bisa bersamanya. Aku bisa berbagi dengannya. Meski tentu saja aku belum berani untuk bercerita tentang Dokter Adi padanya. Biar bagaimanapun, hingga saat ini, Farel belum benar-benar tahu siapa aku sebenarnya. Kamu sudah punya pacar? Tanyaku pada Farel di suatu minggu yang cerah. Farel menatapku sekilas dan mengukir senyum tipis. Dulu pernah, saat aku SMA, tapi sekarang aku tidak punya waktu untuk memikirkan hal tersebut. Aku lebih fokus pada usahaku saat ini. Dan lagi pula mana ada cewek yang mau dengan orang yang cuma punya usaha kecil-kecilan seperti ini? Jawab Farel berterus terang. Kamu keren lah Farel, ungkapku. Hanya cewek bodoh yang gak mau sama kamu, lanjutku. Kalau aku jadi cewek, aku pasti udah nembak kamu. Aku melanjutkan lagi dengan sedikit menekan suaraku. Ah, Bang Randi bisa aja.
balas Farel. Ia terlihat tersipu. Sepertinya pujianku mengena. Aku memang sudah berencana untuk bisa menjalin hubungan yang lebih dengan Farel. Selain karena aku sudah kecewa dengan sikap Dr. Adi akhir-akhir ini, aku juga merasa kalau Farel sangat menarik. Sepertinya memperjuangkan seorang Farel akan menjadi tantangan tersendiri bagiku. Meski aku tidak yakin akan bisa menaklukkannya, tapi setidaknya aku akan mencoba. Karena dengan begitu, aku jadi punya tujuan sekarang. Bang Randi rajin ya datang ke sini, ucap Farel kemudian. Pasti ada seseorang yang Bang Randi incar di sini ya, lanjut Farel menerka. Aku sedikit tersipu, meski aku tahu Farel hanya bercanda, tapi tetap saja ucapannya itu seperti bisa menebak apa yang sedang aku lakukan. Enggak kok, aku hanya merasa nyaman aja berada di sini. Setelah rutinitas yang membosankan selama seminggu bekerja, di sini adalah tempat yang indah untuk beristirahat dan menghilangkan kejenuhan. Balasku akhirnya sedikit mengeles. Tapi kan masih banyak pantai-pantai lainnya bang, yang jauh lebih indah dari ini. Farel berucap lagi. Iya sih, tapi pantai ini yang paling dekat dari tempat aku tinggal. Jadi selain menghemat waktu, aku juga bisa menghemat uang. Alasanku lagi. Farel kemudian hanya manggut-manggut. Sepertinya ia juga tidak terlalu ingin tahu mengapa aku selalu ke pantai itu setiap minggunya. Andai saja Farel tahu kalau aku ke sana adalah untuk bisa bertemu dengannya. Kamu sering main ke kota? Tanyaku sedikit mengalihkan pembicaraan. Sering, jawab Farel. Biasanya aku memang belanja barang daganganku ke kota. Setidaknya sekali 2 minggu atau sekali sebulan, lanjutnya. Jalan-jalan dong ke rumahku, ucapku spontan. Kan aku nggak tahu rumah Bang Randi di mana, ucap Farel lagi. Kamu kan bisa telepon aku, Rel, balasku cepat. Farel manggut-manggut. Tapi nggak apa-apa ya, aku datang ke rumah Bang Randi, tanyanya kemudian. Ya nggak apa-apalah, aku malah senang, jawabku santai. Oke, nanti kalau aku ke kota, aku mampir deh di rumah Bang Randi, balas Farel terdengar sangat akrab. Beberapa hari kemudian, Farel memang benar-benar mampir ke rumahku. Setelah tentu saja ia menghubungiku tadi. Farel datang ke rumah saat sore, saat aku baru pulang kerja. Kamu nginap sini ya, Rel? Aku menawarkan sedikit modus sih. Emang boleh? Tanya Farel. Nggak ganggu kan bang? Tanyanya lagi. Nggak lah, aku malah senang kalau kamu mau nginap di rumahku, balasku. Jantungku tiba-tiba dak-dikduk membayangkan Farel tidur di sampingku. Meski ada sedikit was-was kalau Dr. Adi tiba-tiba muncul malam itu. Tapi rasanya mustahil Dr. Adi datang. Ia sudah lebih 1 bulan tak mengunjungiku dan tanpa ada kabar apapun. Sepertinya jarak antara aku dan Dr. Adi sudah bertambah 2 kali bahkan 3 kali lipat saat ini. Aku juga tak lagi terlalu memikirkannya. Karena setiap kali aku mengingatnya, yang ada hanya rasa sakit yang aku rasakan. Sekarang aku lebih memperjuangkan Farel, meski aku tidak tahu bagaimana cara memulainya. Saat pertama kali aku dulunya jatuh cinta pada Dr. Adi, semuanya terasa mudah, karena ternyata Dr. Adi memang dari awal juga tertarik padaku. Dan yang pasti, ia juga seorang gay. Jadi aku tidak perlu terlalu berjuang untuk mendapatkannya. Namun kali ini Farel jelas berbeda. Bang Randi mau apa? Tanya Farel dengan nada terkejutnya. Saat aku dengan cukup berani menyentuh tubuh kekarnya yang sudah terbaring di sampingku. Kami tidur satu ranjang di dalam kamarku. Aku menarik kembali tanganku. Aku suka sama kamu, Rel. Ungkapku akhirnya. Aku sudah tidak mampu lagi menahannya.
Selain karena aku memang sudah sangat lama tidak merasakan hal tersebut, Farel juga terlalu menarik untuk dilewatkan. Mumpung ia ada di sini, pikirku. Maksud Bang Randi apa? Tanya Farel terdengar lugu. Aku suka sama kamu, Rel. Aku ingin kita berhubungan lebih, ucapku lagi terbata. Bang Randi homo? Pertanyaan itu muncul juga akhirnya dari bibir Farel. Iya, dan aku suka sama kamu. Aku berujar semakin berani. Maaf bang, tapi aku normal. Aku gak bisa, balas Farel pelan. Aku terhenyak sesaat. Aku sudah menduga hal itu dari awal, tapi tetap saja terasa sakit. Bukan karena Farel ternyata normal, bukan juga karena Farel menolakku, tapi terlebih karena aku harus memupus hasratku yang sudah terlanjur menggebu. Iya, gak apa-apa Rel. Aku ngerti kok. Ucapku akhirnya menahan kepedihan di hatiku. Tapi kita tetap berteman kan? Tanyaku. Iya bang, Bang Randi orangnya baik, ujar Farel yang membuatku tersenyum kembali. Setidaknya aku masih punya peluang untuk bisa membuatnya takluk nantinya. Kejadian malam itu ternyata tidak merubah kedekatanku dengan Farel. Kami masih sering bertemu, meski tentu saja Farel jadi sedikit berhati-hati dan menjaga jarak. Sementara hubunganku dengan Dr. Adi sudah di ujung tanduk, apalagi semenjak aku mendapat kabar kalau anak keduanya sudah lahir. Jarak di antara kami jadi semakin terbentang sangat luas. Sepertinya Dr. Adi sudah menganggapku tidak lagi ada. Ia mungkin sudah mulai merasa bahagia hidup bersama keluarga kecilnya. Aku kecewa sih sebenarnya. Biar bagaimanapun, hubungan kami sudah berjalan bertahun-tahun. Sudah terlalu banyak kenangan di antara kami. Sudah terlalu banyak yang kami lewati bersama. Tapi aku mencoba mengikhlaskannya. Aku tak ingin menyiksa diriku sendiri dengan tetap mengingatnya. Apalagi saat ini, Farel mampu memenuhi setiap rongga hatiku. Hatiku mungkin telah berkhianat, tapi setidaknya dengan begitu, aku jadi tidak terlalu sakit karena harus kehilangan Dr. Adi. Meski aku tidak mendengar langsung kata putus dari Dr. Adi, tapi dari sikapnya aku yakin kalau ia tidak lagi membutuhkanku. Aku harus bisa merelakannya. Dr. Adi berhak untuk bahagia meski bukan denganku. Dr. Adi mungkin hanya akan menjadi sepenggal cerita di masa laluku. Dia akan menjadi kenangan terindah untukku. Aku tak membencinya, hanya saja aku lelah berharap padanya. Kini sebagian hatiku telah retak oleh kepergian Dr. Adi dari hidupku. Namun sebagian hatiku yang lain sudah terisi oleh kesempurnaan sosok Farel. Hanya saja butuh perjuangan lebih keras lagi untuk bisa meluluhkan hati seorang Farel. Namun sekeras apapun aku berjuang untuk merebut hati Farel, sepertinya ia tetap membatu. Ia tidak pernah bergeming. Ia tidak pernah menunjukkan rasa tertarik padaku. Dan aku mulai lelah. Aku mulai menyerah. Sepertinya memang sudah tidak ada harapan lagi bagiku untuk bisa memiliki Farel. Hatiku yang sudah retak kini benar-benar hancur dan tercabik-cabik. Aku kehilangan gairahku kembali. Hidupku semakin hampa dan kosong. Kamu kenapa, Ran? Suara lembut ibuku membuyarkan lamunanku. Aku memang sengaja mengunjungi ibu setelah berbulan-bulan aku tidak pulang. Rasanya aku sangat merindukan beliau. Saat-saat seperti ini, aku sangat membutuhkannya. Aku tidak lagi datang ke pantai, karena aku merasa perjuanganku untuk mendapatkan Farel telah sia-sia. Nggak kenapa-napa, Bu. Randi hanya lelah.
Balasku akhirnya membalas tatapan ibu dengan sendu. Aku tahu ibu gak percaya. Aku yakin ibu tahu kalau aku sedang dalam masalah. Tapi aku tidak mungkin menceritakan semua itu pada ibu. Kamu ingat Desi? Tanya ibuku kemudian. Aku mengangguk ringan. Desi adalah teman masa kecilku. Aku memang sudah sangat lama tidak bertemu dengannya karena ia waktu SMP harus ikut pindah ke kota lain bersama orang tuanya. Tapi aku masih mengingatnya karena kami memang cukup dekat waktu kecil. Dia sekarang ada di sini. Dia tugas di rumah sakit amanah. Dia sudah jadi dokter loh sekarang, ucap ibu lagi. Baguslah, balasku berpura-pura semangat. Dia sering nanyain kamu loh Ran, ucap ibu lagi. Dan dia juga belum menikah. Beberapa hari yang lalu, ibu bertemu kedua orang tuanya. Lalu kami sepakat untuk menjodohkan kalian berdua. Lanjut ibu yang membuatku tersentak kaget. Tapi aku masih belum mau menikah loh bu, ucapku dalam kekagetan. Iya, kan gak harus sekarang. Kamu harus pikirkan juga hal ini Ran. Usia kamu juga udah hampir kepala 3. Masa kamu pengen melajang seumur hidup? Lagian kamu dan Desi udah sama-sama dewasa. Udah saatnya kalian berumah tangga. Ibu berucap lagi dengan suara lembut. Aku terdiam. Permintaan ibu semakin membuatku bingung. Sebagai orang tua, memang sudah sewajarnya ibu berharap aku segera menikah. Apalagi aku anak satu-satunya. Tapi aku belum berpikir seperti itu. Selain karena aku memang tidak tertarik pada perempuan, aku juga tidak ingin merasa terikat. Aku kembali menjalani hari-hariku seperti biasa, melakukan aktivitasku seperti biasa, bekerja dan hanya bekerja. Sekarang tidak ada lagi Dokter Adi, tidak ada lagi Farel, yang ada hanya kesendirianku. Desi sendiri sudah sering menghubungiku, namun aku tidak pernah melayaninya. Aku tidak ingin memberi harapan apapun pada Desi. Aku memang tidak punya rasa padanya. Aku tidak ingin menikah jika hanya untuk sebuah status. Aku tidak ingin menyakiti hati Desi dengan berpura-pura menyukainya. Ibuku juga sering menghubungiku dan mempertanyakan hal tersebut, dan aku dengan tegas menolaknya. Aku tahu, ibu kecewa, tapi mungkin itu jauh lebih baik daripada aku harus menyiksa diriku sendiri. Dalam kesendirianku itu, aku jadi sering berselancar di dunia maya dengan menggunakan akun palsu untuk menutupi identitasku. Karena itulah akhirnya aku berkenalan dengan seorang cowok, namanya Raka. Setelah saling kenal melalui media sosial, kami akhirnya memutuskan untuk saling bertemu. Meski Raka tidak tampan, setidaknya tidak setampan Dokter Adi ataupun Farel, namun Raka sangat baik dan sopan. Dia juga masih muda, masih kuliah semester 5 katanya. Aku sebenarnya tidak terlalu tertarik pada Raka, tapi Raka selalu berusaha untuk mendekatiku. Karena perjuangannya yang keras, akhirnya hatiku pun luluh. Hatiku yang memang sedang kosong dengan sangat mudah dimasuki oleh cinta Raka yang tulus. Aku sangat bahagia akhirnya bisa bersama Bang Randi, ucap Raka ketika pertama kali ia menginap di rumahku. Aku sangat mencintai Bang Randi, lanjutnya dengan suara lembut. Aku hanya diam, karena sebenarnya aku juga masih bingung dengan perasaanku. Aku bingung, apa aku benar-benar telah jatuh cinta pada Raka? Kalau iya, mengapa aku tidak merasakan getar-getar aneh saat bersamanya? Aku merasa biasa-biasa saja. Atau mungkin sebenarnya aku hanya memanfaatkan kehadiran Raka sebagai pengisi kekosongan hatiku. Setidaknya aku jadi punya kegiatan lain selain bekerja. Dengan perasaanku yang biasa-biasa saja dan dengan pesona Raka yang juga biasa-biasa saja bagiku, akhirnya aku memasrahkan diri pada Raka. Aku mencoba menikmati malam itu bersama Raka.
Itu adalah kali pertama aku melakukan hal tersebut setelah segala keindahan yang aku lewati bersama Dokter Adi. Entah mengapa, saat melakukan hal itu dengan Raka, justru yang ada dalam pikiranku adalah Dokter Adi. Mungkin aku memang belum benar-benar bisa melupakannya. Perasaanku pada Dokter Adi terlalu dalam. Kesan yang ia berikan terlalu indah. Tapi aku cukup sadar diri, Dokter Adi sudah tidak bisa aku harapkan lagi. Maaf ya Bang Randi, mungkin aku bukan yang terbaik buat Bang Randi. Mungkin aku tidak seindah laki-laki yang sebelumnya bersama Bang Randi. Tapi aku akan berusaha membuat Bang Randi bahagia. Pelan suara Raka berbisik di telingaku saat kami akhirnya terhempas untuk pertama kalinya. Aku tidak tahu mengapa Raka sampai berpikir demikian. Padahal aku tidak pernah bercerita apapun padanya, terutama tentang siapapun laki-laki yang pernah hadir dalam hidupku sebelum dia. Aku tahu Bang Randi tidak begitu menikmati pendakian kita tadi. Aku yakin itu semua karena di hati Bang Randi masih ada sosok lain, dan itu bukan aku. Lanjut Raka lagi masih dengan berbisik. Aku tersentak seketika. Sejelas itukah perasaanku di mata Raka? Tapi Raka benar, aku memang tidak begitu menikmatinya. Rasanya masih terasa hambar, tidak begitu indah. Sekali lagi, hanya terkesan biasa saja. Berbulan-bulan aku menjalani hubunganku dengan Raka. Meski tidak begitu indah, aku mencoba menikmati semua itu. Raka selalu berusaha untuk membuatku merasa puas. Raka dengan segala kerja kerasnya untuk membuatku bisa menikmati hal tersebut. Raka dengan tampangnya yang biasa saja, perlahan mulai bisa menyentuh hati kecilku. Dan saat itulah, dengan tiba-tiba, tanpa memberi kabar, tanpa pernah aku duga sebelumnya, Dokter Adi tiba-tiba muncul ke rumahku malam-malam. Beruntunglah malam itu, aku tidak sedang bersama Raka. Ada apa Mas Adi tiba-tiba datang ke sini setelah sekian lama menghilang? Tanyaku setelah mempersilahkan Dokter Adi masuk dan duduk di ruang tamu. Terus terang, aku merasa canggung setelah hampir setahun aku tidak bertatap muka dengan dokter ganteng itu. Dokter Adi juga kelihatan kaku. Aku kangen kamu, Ran. Begitu jawabnya dengan suara yang kudengar bergetar. Aku beranikan diri menatap mata dokter itu. Aku mencoba mencari setitik kejujuran dalam sinar matanya. Mata itu masih terlalu indah, dan aku masih melihat sejuta cinta di sana. Dan aku berharap aku tidak salah menilai, kalau di mata itu memang ada rindu untukku. Aku tahu aku salah, Ran. Dokter Adi melanjutkan. Aku lama tidak memberi kabar padamu. Aku lama tidak pernah mengunjungimu. Aku tahu, kamu pasti kecewa padaku. Dokter Adi menarik napas panjang. Aku masih terdiam dengan tanpa melepaskan tatapanku pada wajah tampannya. Awalnya aku pikir dengan menghindar dari kamu, aku akan bisa melupakan kamu, Ran. Dokter Adi berujar lagi. Aku juga berharap dengan kita tidak bertemu lagi, kamu akan segera melupakan aku. Dan tentu saja aku berharap kamu akan segera mencari penggantiku, karena aku bukanlah yang terbaik buat Ran. Suaranya mulai parau. Kamu berhak mendapatkan seseorang yang lebih baik dari aku, karena aku hanya akan selalu membuatmu sakit. Aku tidak bisa memberikan seluruh waktuku untukmu, meski sebenarnya seluruh cintaku hanya untukmu. Suara itu semakin pelan. Seharusnya aku selalu ada buat kamu, Ran, seperti janjiku dulu. Tapi kenyataannya, aku justru sering mengabaikanmu yang membuatmu pasti merasa sakit. Karena itu aku pergi, Ran. Aku merasa tidak pantas buat kamu. Aku terlalu lemah untuk bisa bersikap tegas. Mata indah itu tiba-tiba berkaca. Oh tidak, seperti dulu aku tidak pernah sanggup melihat wajah murung penuh duka itu. Maafkan aku, Ran. Kini aku sadar kalau aku tidak bisa melupakan kamu.
Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Setetes air mata akhirnya jatuh di pipi mulus Dokter Adi yang membuatku semakin merasa iba. Karena itu, aku 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 akhirnya bercerai dengan istriku. Aku aku memang tidak pernah mencintainya meski sudah berkali-kali aku mencobanya. Suara Dokter Adi terbata menahan isaknya. Hatiku semakin terenyuh, bukan saja karena aku merasa iba melihatnya, tapi juga karena kabar yang telah ia sampaikan. Dokter Adi telah menceraikan istrinya karena aku. Batinku merintih. Aku tidak pernah mengharapkan hal itu. Jika Dokter Adi ingin bersamaku, aku siap menjalani hari-hari lagi bersamanya meski aku hanya jadi yang kedua. Tapi kenapa Dokter Adi harus menceraikan istrinya? Aku bercerai bukan saja karena aku ingin hidup bersama kamu, Ran. Tapi aku tidak ingin terus menyiksa perasaanku sendiri dan perasaan istriku. Kami telah terlalu lama hidup dalam kebohongan, dan aku ingin mengakhiri semua itu. Dokter Adi berucap lagi, setelah ia mengusap pipinya beberapa kali. Kamu mau kan, Ran? Kita kembali lagi seperti dulu? Tanyanya kemudian dengan nada penuh harap. Aku tertunduk. Aku tidak pernah menyangka akan berada di posisi ini. Biar bagaimanapun, aku sekarang sudah bersama Raka, meski aku belum benar-benar mencintainya. Tapi setidaknya Raka juga punya cinta yang tulus untukku. Dan jika aku berterus terang dengan Dokter Adi, itu artinya aku harus siap kehilangan pria yang aku cintai itu. Bertahun-tahun terpisah dari Dokter Adi, ternyata tidak merubah sedikit pun perasaanku padanya. Selama ini, aku hanya berusaha untuk melupakannya dan menutupi perasaanku yang sebenarnya. Dan saat aku kembali bertemu dengannya, segala perasaan itu muncul kembali. Dokter Adi masih terlalu indah, aku tak bisa menghindari pesonanya. Tapi aku juga tidak mungkin mengabaikan kehadiran Raka. Aku juga tidak mungkin meninggalkannya begitu saja. Aku butuh waktu, Mas Adi, jawabku akhirnya meski dengan suara berat. Kenapa? Apa sudah ada yang lain? Dokter Adi bertanya dengan raut heran. Bukan karena itu. Tapi aku butuh waktu untuk bisa memaafkan semua yang telah aku lewati tanpa Mas Adi selama ini. Tidak mudah bagiku, Mas. Meski aku masih sangat mencintai Mas Adi, tapi aku sudah terlanjur mengubur harapan-harapanku tentang Mas Adi. Dan aku butuh waktu untuk bisa menggalinya kembali. Suaraku bergetar, ada gejolak yang harus aku tahan. Meski tidak sepenuhnya aku berbohong, tetap saja rasa bersalah mulai menghantuiku. Oke, Ran, jika itu yang kamu inginkan, aku akan memberimu waktu. Suara Dokter Adi mulai tegas. Namun yang harus kamu tahu, aku tidak pernah bisa berhenti mencintai kamu. Kalimat lanjutan Dokter Adi barusan benar-benar menyentuh hati kecilku. Ingin rasanya aku mendekap tubuh kekar itu. Saat itu juga, dan ingin aku bisikan kata cinta yang sama. Namun sekelebat bayangan Raka hadir dengan senyum tulusnya. Siapkah aku untuk jatuh cinta lagi? Selirik lagu dinyanyikan Raka dengan nada sumbangnya seperti sengaja menyindirku. Ketika suatu malam ia datang lagi ke rumahku. Aku memang belum punya keberanian untuk berterus terang tentang Dokter Adi padanya. Aku tidak tega merusak kebahagiaannya denganku. Tapi bayangan Dokter Adi selalu melintas di benakku setiap kali aku bersama Raka. Bang Randi sebenarnya bahagia nggak sih menjalani semua ini denganku? Tanya Raka selanjutnya.
Aku menatap Raka penuh perasaan. Aku benar-benar ingin tahu perasaanku yang sebenarnya pada Raka. Tapi aku tidak pernah bisa menemukan jawabannya. Aku nyaman saat bersamanya, kadang merasa rindu juga bila tak bertemu dengannya. Tapi aku merasa itu bukan cinta, itu hanya rasa nyaman yang terjadi karena Raka hadir pada saat yang tepat. Namun sekarang kehadirannya justru membuatku jadi serba salah. Jika kamu sudah ada yang lain, aku nggak apa-apa kok Ran, selama hal itu bisa membuat kamu bahagia. Terngiang kembali ucapan Dokter Adi malam itu. Aku sadar aku telah mengabaikanmu terlalu lama, dan rasanya wajar kalau kamu akhirnya menemukan sesuatu yang baru. Suara itu mengalun lembut di telingaku. Siapa sih bang, orang yang masih bersarang di hati Bang Randi? Suara Raka membuyarkan ingatanku tentang Dokter Adi. Raka terbaring dengan bertelanjang dada di sampingku. Aku mengalihkan pandanganku segera. Aku tidak ingin Raka tahu kalau pikiranku tidak sedang bersamanya. Aku tidak tahu harus memulainya dari manakah. Suaraku pelan. Tapi yang pasti kisahku teramat panjang, hingga akhirnya kita bisa bertemu. Lanjutku lagi. Raka memperhatikanku dengan serius. Dan aku melanjutkan ceritaku tentang Dokter Adi, tentang Farel, dan juga tentang perjodohanku dengan Desi. Aku memutuskan untuk menceritakan semuanya pada Raka. Setidaknya Raka berhak tahu. Setidaknya ia harus tahu. Aku tidak ingin menutupinya lagi dari Raka. Jadi Bang Randi masih mencintai Dokter Adi? Raka mengeluarkan suara juga akhirnya setelah untuk beberapa saat suasana menjadi hening ketika aku mengakhiri ceritaku. Aku bingungkah? Sejujurnya iya, aku memang masih mencintai Dokter Adi. Tapi untuk kembali lagi bersamanya, aku takut. Aku takut dikecewakan lagi oleh orang yang sama. Jawabku sambil menghela napas berat, seberat perasaanku saat ini. Aku juga sayang sama kamu Raka. Meski perasaanku tak kian berkembang, perasaanku masih terus dibayang-bayangi oleh sosok Dokter Adi. Lanjutku kemudian. Kali ini Raka terdiam, benar-benar terdiam, yang membuat suasana kembali hening. Aku tidak bisa menyimpulkan apa yang dirasakan Raka saat ini. Aku telah tahu kita memang tak mungkin. Raka menyanyikan selirik lagu lagi masih dengan nada sumbangnya. Kemudian ia memejamkan mata dan mulai tertidur. Esoknya aku terbangun, dan aku tidak melihat ada Raka di sampingku. Aku segera bangkit, dan tak sengaja aku melihat secarik kertas bertuliskan tinta hitam di atas meja kerjaku. Penasaran, aku pun meraih kertas itu. Dear Bang Randi yang tampan dan juga baik. Tulisan Raka tertera di situ memulai kalimatnya. Terima kasih udah menemani hari-hariku. Terima kasih telah memberiku sebuah pengalaman yang indah. Aku memang tidak sempurna. Aku juga bukan yang terbaik. Tapi aku dapat merasakan jika cintaku untuk Bang Randi sangat sempurna. Begitu sempurna. Bahkan saking sempurnanya, aku tidak bisa membedakan lagi entah bagian mana sebenarnya yang membuat hatiku terluka. Entah karena akhirnya aku sadar kalau Bang Randi ternyata tak pernah mencintaiku meski aku sudah berusaha untuk itu. Atau justru karena ternyata Bang Randi masih menyimpan seseorang di hati Bang Randi dan aku tidak pernah menyadari hal itu. Maafkan aku Bang Randi.
yang telah mencoba masuk ke dalam hatimu yang kupikir awalnya kosong, tapi ternyata sebuah nama masih tersimpan utuh di sana. Dan aku sadar, aku tak berhak menggantikannya, meski dengan cara dan posisi apapun. Bang Randi bisa saja terus berpura-pura akan berusaha mencintaiku. Tapi karena kesempurnaan cintaku, aku tak sanggup melihat itu semua. Karena aku sadar, aku bukanlah seseorang yang sempurna untuk bisa membahagiakan sosok sempurna seperti Bang Randi. Maafkan aku, Bang. Aku pergi tanpa permisi, karena aku tahu aku juga datang tanpa harapan. Dan aku juga tahu, kehadiranku yang tak pernah Bang Randi inginkan hanya membuat Bang Randi berada di posisi yang sangat dilema. Kini Bang Randi bebas dariku, meski akan butuh waktu yang sangat lama bagiku untuk bisa bebas dari kesempurnaan cintaku pada Bang Randi. Aku akan belajar, Bang. Aku akan belajar melupakan semua yang pernah terjadi di antara kita. Selamat tinggal, Bang Randi. Semoga abang kembali akan menemukan kebahagiaan. Salam dari orang yang terlanjur mencintaimu dengan sempurna. Raka. Aku melipat kertas itu dan menyimpannya di laci kerja. Tiba-tiba perasaan hampa menyelinap kembali di hatiku. Mengapa Raka harus pergi? Batinku. Mengapa orang-orang harus pergi justru karena mereka mengaku cinta? Bukankah mereka seharusnya bertahan? Aku jadi nelangsa tak menentu. Sebuah ketukan terdengar di pintu depan. Aku segera memakai pakaianku lalu bergegas ke depan. Dokter Adi, kalimatku keluar dalam kekagetan. Dokter Adi tersenyum. Aku merapikan rambutku yang berantakan karena belum mandi. Aku pun mempersilahkan Dokter Adi masuk dan duduk di ruang tamu. Ada apa Mas Adi kesini? Tanyaku memulai pembicaraan. Aku masih menunggu jawaban kamu, Ran. Seminggu aku rasa sudah cukup untuk kamu membuat sebuah keputusan. Jawab Dokter Adi berusaha setenang mungkin. Tapi aku... Suaraku tiba-tiba terbata. Baru saja aku kehilangan sosok Raka. Dan sekarang Dokter Adi datang. Aku belum siap. Kamu kenapa, Ran? Dokter Adi menggugahku dengan tanyanya. Aku nggak tahu mesti berkata apa, Mas. Jawabku akhirnya. Dokter Adi tiba-tiba berdiri lalu melangkah mendekat. Ia menarik tanganku untuk ikut berdiri. Aku dengan sedikit berat mengikuti keinginannya. Setelah aku berdiri di depannya, tiba-tiba lagi Dokter Adi mendekap tubuhku erat. Dekapan itu masih terasa begitu hangat. Aku merasa nyaman berada di sana. Aku janji, Ran, kali ini aku tidak akan pernah meninggalkan kamu lagi. Dokter Adi membisikkan kalimat itu di telingaku. Dekapannya kian erat. Aku perlahan membalas dekapan itu. Aku mencoba menumpahkan segala kerinduanku selama ini. Bertahun-tahun aku memendam semua rasa itu. Kini dokter ganteng itu kembali berada dalam pelukanku. Aku tidak akan melepaskannya lagi. Tidak untuk kali ini. Sudah terlalu banyak air mataku yang terkuras selama ini. Sudah terlalu banyak luka yang menggores hatiku. Kini saatnya aku untuk bahagia. Kini saatnya aku untuk meraih mimpiku bersama Dokter Adi. Dokter ganteng yang sejak awal telah mampu mencuri hatiku dan bahkan telah mampu mengikatnya terlalu dalam hingga aku tak mampu lagi melepaskannya. Sebanyak apapun peristiwa yang coba mengubah perasaanku pada Dokter Adi, ternyata tidak satu pun yang benar-benar berhasil membuatku bisa melupakannya.
Semoga saja kali ini benar-benar sudah tidak ada lagi air mata